Dulu banyak dari kita percaya satu hal, muda itu waktunya hancur-hancuran, pesta, rokok, alkohol, begadang, seolah itu tiket wajib sebelum dewasa. Seakan tubuh ini tidak punya batas dan konsekuensi bisa ditunda. Masalahnya satu, tubuh selalu mencatat, kurang tidur dicatat, alkohol dicatat, stres berlebihan dicatat, dan tagihannya tidak datang sekarang, tapi datang pelan-pelan. Lalu lihat hari ini, anak muda mulai lari pagi, main pedal sore hari, naik gunung di akhir pekan, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena satu kesadaran baru muncul. Kalau tubuh ini rusak terlalu cepat, mimpi sebesar apapun tidak akan bisa dijalankan. Pandemi mengajarkan satu pelajaran pahit, sehat bukan bonus tapi fondasi. Banyak anak muda sadar, uang bisa dicari, karir bisa dibangun ulang, tapi tubuh yang rusak sulit diperbaiki. Penyakit jantung, gangguan hormon, kecemasan, depresi, semuanya makin mudah dan makin dekat. Gaya hidup party menjanjikan, senang sesaat tapi mencuri fokus energi dan umur panjang. Sementara hidup sehat bukan soal sok suci. Ini soal ingin tetap kuat saat mimpi kita mulai serius. Kita ingin produktif lebih lama, berpikir jernih, bangun pagi tanpa tubuh terasa seperti habis perang. Dan dari sinilah kesadaran itu lahir. Hidup sehat bukan pembatas kebebasan, tapi syarat kebebasan jangka panjang. Menariknya, anak muda tidak berhenti bersenang-senang. Mereka hanya mengganti caranya. Pedal jadi simbol baru, ringan, sosial, kompetitif, dan bikin ketagihan, tanpa harus mabuk atau begadang. Setelah main, badan menjadi capek, tapi pikiran justru lebih segar. Lari juga bukan sekadar olahraga. Banyak orang lari untuk melarikan diri dari stres, overthinking, dan tekanan hidup. Setiap langkah seperti riset mental. Dan mendaki, itu bukan tentang puncak, itu tentang diam, napas panjang, dan kesadaran bahwa kita kecil dan hidup ini harus dijaga. Olahraga kini menggantikan pesta sebagai tempat pelampiasan emosi. Lebih murah, lebih sehat, dan tidak meninggalkan penyesalan keesokan harinya. Dunia juga bergerak ke arah yang sama. Industri longevity tumbuh triliunan dolar bukan karena tren semata, tapi karena kebutuhan. Anak muda mulai berhitung, berapa biaya rumah sakit di usia 40, berapa harga kehilangan fokus dan energi di usia produktif. Media sosial berubah, bukan lagi hanya flexing botol mahal di klub, tapi lari 10 km. Before after hidup sehat dan edukasi tidur yang benar. Ini tanda zaman. Anak muda tidak anti senang. Mereka anti merusak diri sendiri demi validasi sesaat. Ada anggapan kalau tidak party hidupmu membosankan. Tapi mari kita jujur, berapa banyak pesta yang benar-benar kita ingat dan berapa banyak pagi yang kita sesali. Generasi sekarang mulai memilih sadar, tidur cukup bukan malas, menolak alkohol bukan pengecut, menjaga mental bukan lemah. Kita hanya tidak mau menukar masa depan dengan euforia sementara. Ini bukan generasi yang takut hidup, ini generasi yang ingin hidup lebih lama untuk menang lebih besar. Hidup sehat bukan tentang ingin abadi, ini tentang ingin hadir penuh di setiap fase hidup, masih kuat berlari saat karir menanjak, masih sanggup mendaki saat masalah datang, masih punya energi untuk orang-orang yang kita cintai. Meninggalkan party bukan kehilangan hidup, itu justru mengambil kembali kendali hidup. Karena umur panjang bukan hadiah, ia adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil hari ini. By the way, sudah berapa jauh kalian lari hari ini? Bukit apa saja yang sudah kalian daki? Tulis semua di kolom komentar. Dan satu lagi, jangan lupa berpikir.